Kenapa bukan Hakim Eman Sulaiman? Saya nggak bakal melanjutkan sidang ini kalau ini nggak terbuka untuk umum, guys. Karena di sini tidak ada asusila-asusilanya. Asunya ada. Silanya ya sikat ladusing. Orang yang paling ditakutin sama Eki. Nah. Jadi mengatakan bahwa yang itu masih hidup dan akan menjemput. Jadi tidak mungkin. Dan kapan mereka merencanakannya itu? Lantas, ayo kita bawa ke tanah kosong sana yuk. Itu meng-create seolah-olah terjadi kecelakaan dan hampir berhasil mereka membuat skenario yang sempurna gitu. Itu maksudnya yang diceritain itu Pak Rudiana bukan? Saudara aslinya yang melebihi Joko Anwar dibantu dengan acting sekelas Julia Robert Mel. Apalagi dia harusnya kesel sama si Mel, si paling tahu kasus. Nah, kamu lebih seneng adikmu meninggoy gara-gara dibun-bun daripada meninggoy daripada kecelakaan? Tukang sate ini ngasih tahu. Kang Bokir, kamu nonton film Susana apa ini? Kamu kebanyakan nonton film Susana sepertinya Marlena. Terus jadi arwah penasaran gitu. Penasaran adiknya karena kayaknya gua peninggal kecelakaan kok dituduh dibun-bun. Penasaran kan? Penasaran siapa sih yang buat cerita ini? Atas nama Rivaldi dan Eko itu di nomor 3. Sidang Rivaldi alias Ucil mantan pacarnya Vina akhirnya mulai, guys. Tapi Hakim ini minta tertutup. Waduh, titipan siapa nih Hakim? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update kasus sidang Vina dan juga Eki terpidana kasus fitnah. Waduh, fitnah dari Ucil dan juga kawan-kawannya. Di mana sekarang ini Rivaldi Ucil ini akan mulai sidangnya, sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Nah, di mana ternyata ada yang wow guys. Di sini hakim ini meminta supaya sidang ini tertutup, guys. Karena adanya kasus asusila. Ini hakim, kenapa bukan Hakim Eman Sulaiman? Hakim ini takut dibully apa hakim masuk angin nih? Nah. Oke, kita bahas aja dulu sebentar tentang pernyataan hakim di awal-awal di mana dia mengatakan ini harusnya ditutup, guys, persidangannya, guys. Biar saya nggak dibully netizen. Kita. Atas nama Rivaldi dan Eko itu di nomor 3. Ya. Dan sudah ada putusannya, di mana putusannya itu didasari oleh dakwaan tindak pidana asusila dan sesuai dengan ketentuan 153 KUHP dan terdakwanya anak-anak. Baik, setelah kami bermusyawarah dengan hakim anggota, kami memutuskan persidangan ini tertutup untuk umum. Peninjauan kembali yang kami ajukan juga tidak menyinggung tentang tindak pidana asusila yang dimaksud yang mulia. Terkait 340 yang kami titik beratkan, yaitu pembunuhan berencana. Demikian, Pak. Demikian juga Saka Tatal kemarin juga terbuka untuk umum. Jadi dia bilang hakimnya ini setelah kita bermusyawarah karena ada tindakan asusila dan juga ini anak di bawah umur, kita nih sidangnya tertutup untuk umum, guys. Padahal ini akan membuktikan bahwa tidak adanya asusila. Bagaimana sih nih? Bahkan Otto Hasibuan tuh kesel ya. Bahkan dia bilang, Otto Hasibuan, saya nggak bakal melanjutkan sidang ini kalau ini nggak terbuka untuk umum, guys. Karena di sini tidak ada asusila-asusilanya. Asunya ada. Asunya adalah oknum-oknum, nah, yang fitnah-fitnah itu loh. Itu yang asu, nah. Silanya ya sikat ladusing, loh. Ya kan? Nah, benar ya. Padahal di sini udah minta peninjauan ya. Padahal kemarin sidang Saka Tatal, Peggy Kulba itu terbuka untuk umum. Itu hakimnya kan Eman Sulaiman, yang dimana memang Sulaiman kan kita tahu ya suka membela teman-teman kuli bangunan. Suka membela kuli bangunan. Ini hakim siapa ini, Pak Hakim? Pak Hakim, siapa nama Pak Hakim? Nah, jadi kan di sini netizen marah ya. Hakim masuk angin, takut dibully netizen. Nah, bahkan kita lihat Rivaldi ini juga udah keluar. Kita lihat ya Rivaldi ya. Ini kabarnya kan Rivaldi adalah mantannya Vina ya. Ini adalah orang yang paling dicurigai karena dia adalah mantannya Vina. Orang yang paling ditakutin sama Eki. Nah, di antara teman-temannya kan takut sama Ucil ya. Karena dia pendekar. Wes, itu guys. Jadi Rivaldi dengan tatonya dia keluar dan mengatakan semangat. Nah, apakah kalian masih mencurigai Ucil ini sebagai biang keladi? Nah, kalau Let's Go sih masih bertanya-tanya dia mantannya Vina banget. Kenapa Eki segitu takutnya sama si Ucil ya? Dan di sidang ini kita nggak terlihat dari kubu-kubunya Raja Terakhir ya. Yang datang nih malah Deddy Mulyadi, Otto Hasibuan, Titin gitu. Kubu-kubu Raja Terakhir di mana nih? Pak Rudiana, Fitra, Linda, bahkan
Markona alias Marliana. Itu nggak ada juga, guys. Aduh, ini gimana sih nih? Kalian yang punya kasus kok malah pada nggak ada di sini loh. Bahkan Otto Hasibuan aja kemarin ke tempat TKP lagi ya. Dia menemukan bukti-bukti bahwa memang tidak ada hubungannya 6 terpidana ini sama kasusnya Vina. Saya terus berjalan dari ke tanah kosong. Saya menelusuri sampai ke flyover. Kemudian ke warung Bu Nining, ke rumah Sudirman, semakin tidak memungkinkan terjadinya adanya pembunuhan itu. Kapan mereka merencanakan 11 orang itu membawa orang itu lagi ke tanah kosong? SMS lagi mengatakan mengatakan bahwa dia akan menjemput. Jadi mengatakan bahwa seolah-olah Vina itu masih hidup dan akan menjemput. Jadi menurut Anda siapa tuh yang mengirimkan SMS? Pembunuhnya jelas karena mereka memang melakukan satu rekayasa dari pembantaian, tempat pembantaian, karena tempat pembantaian itu dekat dengan rumahnya kondisi dari si pembunuh. Dan dipindahkan ke flyover seolah-olah bahwa terjadi kecelakaan dan kemudian membuat alibi bahwa dia masih hidup. Gokil! Jadi kalian lihat kan dari pihaknya Otto Hasibuan dia cari tanah kosong ini. Ini nggak mungkin 11 orang ini tiba-tiba merencanakan pembunuhan gitu. Udah digebuk Eki-nya terus dibawa ke tanah kosong. Nah, habis itu diperkaos, habis itu dipakein lagi helmnya Eki kan seperti yang Lesko bilang kan, terus dibawa lagi ke flyover gitu. Niat banget ya. Tapi dari Elsa Syarif dia pernah mengatakan ya bahwa ini chat-chatnya Vina, ya chat-chatan yang digunakan oleh pelaku ya. Jadi pelaku pembunuhan yang sebenarnya, dan dia ngechat seolah-olah tuh Vina masih hidup. Vina itu masih hidup dan akan menjemput gitu loh. Jadi kalau dari Elsa Syarif bilang, ini emang skenario pelakunya penganiayaan dan pembunuhannya itu memang rekayasa ya. Dari tempat pembantaian, karena tempat pembantaian itu dekat rumahnya sama si para pelaku ya. Gitu jadi ceritanya ya, dari Elsa Syarifnya ya, dari pihaknya Raja Terakhir ya. Memang pihak Raja Terakhir nih, kalau buat cerita tuh bagus sekali. Cocok jadi film gitu ya. Sangat tidak mungkin. Dan kapan mereka merencanakannya itu? Lantas, ayo yuk kita bawa ke tanah kosong sana yuk. 11 orang di sana. Impossible. Dan banyak bukti-bukti akan dia majukan dan fakta-fakta lain. Jadi mereka lah yang melakukan ini untuk meng-create seolah-olah terjadi kecelakaan dan hampir berhasil mereka melakukan. Bang Jutex. Nah, jadi memang para orang terpidana ini yang 6 orang ini adalah orang yang memang meng-create gitu, yang menciptakan dan hampir berhasil. Mereka melakukan itu ya, hampir berhasil. Mereka membuat skenario yang sempurna gitu. Itu maksudnya yang diceritain itu Pak Rudiana apa bukan? Dia pertanyaan ya. Soalnya kan kita nggak tahu ya siapa yang orang meng-create sebenarnya. Apakah 6 terpidana ini yang meng-create cerita ini sehingga menurut Elsa ini mereka hampir berhasil tidak ketahuan? Atau menurut Bu Elsa orang di balik cerita ini sutradara aslinya yang melebihi Joko Anwar dibantu dengan acting sekelas Julia Robert, Mil. Itu acting sekelas Julia Robert itu. Julia Robert disuruh acting kesurupan nggak senatural Linda Mel gitu, tidak senatural itu Julia Robert. Kalah dia. Siapa yang dimaksud ini yang hampir berhasil menciptakan skenario ini? Tanahnya tanah merah, kalau tahu. Jadi lokasi ini dulu hujan dan kaki korban semuanya itu pakaiannya itu bersih semua. Dan ini tanah merah. Kalau memang dirudah paksa di sini, ya belum berubah Pak. Guys, jadi di sini kemarin Otto Hasibuan, tanah ini adalah tanah merah ya. Bahkan setelah 8 tahun pun tanahnya itu nggak berubah. Jadi kalau pada saat itu hujan, harusnya tuh ada kotor-kotornya. Bahkan nggak hujan pun, harusnya ada kotor-kotornya guys, bekas-bekas tanah. Tapi di baju dan tempat-tempatnya Eki semua itu bersih. Bahkan kalau memang Vina diperkaos di sana ya, pasti ada kotor-kotornya tuh di alat kelaminnya, itu ada jembi-jembinya, di jembi-jembinya itu pasti ada kotor-kotornya tuh, ada tanah-tanahnya gitu tuh. Sedangkan bersih dari tanah tuh para korban ya, itu bersih dari tanah ya. Kesel nggak kalian guys? Nah, ternyata semakin dibongkar-bongkar, semakin ketahuan yang berbahaya siapa kan. Nah. Dan Lesko juga semakin agak kesel ya. Lumayan kesel nih sama si Markona tuh. Ke Markona. Coba ya. Marliana. Karena menurut Lesko gara-gara Marliana ini semua hal ini terjadi guys. Berawal dari Marliana itu kakaknya Vina ya. Itu dia sempat cerita bahwa dia tuh nggak kenal sama Widi sama Mega. Tapi katanya Widi dan Mega, itu tuh Marliana tuh pernah beberapa kali nelpon dia, nanyain, Vina nginep di sana nggak, Do? Gitu. Mbak Neng kan namanya. Ya Mbak Neng, Vina nginep di sini. Nah, jadi beberapa kali Marliana ini pernah nelponin atau ngechat Widi nanyain Vina. Nah, jadi memang tahu nih
sahabatnya Vina ini siapa? Widi dan juga Mega. Tapi Marliana itu pernah ngomong, saya dulu pernah tuh ada orang yang jemput adik saya, yang satu gendut, yang satu pendek. Bukan resis ya, body shaming ya. Nah, dan dia lebih percaya sama Linda. Kan tiba-tiba ada nih Linda, seorang Linda yang aktingnya melebihi Julia Robert, kesurupan. Dan awalnya ini disebut sama kakaknya Vina adalah sahabatnya Linda. Tapi ternyata ketika Linda ngomong, kita bukan sahabat-sahabat banget. Kita cuma kenal deket-deket aja, nggak sahabat banget. Kayak omongan dari Linda ini yang dipercayai sama Marliana untuk dikasih ke polisi jam 1 subuh yang bergerak jam 5 subuh. Nah, padahal yang deket banget sampai nginep-nginep itu si Widi. Sama si Linda nggak pernah nginep. Nah, tapi Linda kesel kenapa Vina itu dibilang sahabatan sama Widi. Kan baru kenal seminggu. Nah, Linda, kamu udah kenal setahun tapi nggak pernah diajak nginep sama Vina kan? Berarti kamu nggak sedekat itu, Linda. Kamu jangan GR ya. Kamu udah kenal sama siapa? Sama Mel. Nah, jadi kan sebenarnya Marliana ini yang tadinya kita simpati ya, jadi kesel. Karena seharusnya Marliana ini kamu tahu kamu tuh dibohongin. Dan kamu menjadi salah satu bagian dari skenario ini. Marliana, kamu sudah glowing sekarang kan? Udah dapat berapa duit dari film Vina? Ini pertanyaan ya, gitu. Soalnya, Let's Go nggak sukanya sama Marliana ya. Ini para 7 terpidana ini, yaitu Saka Tatal ada, Peggy Kulba ada. Dia tuh bahkan udah dapat fakta. Dia udah dapat fakta dan bukti loh bahwa Peggy Kulba dan Saka Tatal ini bukan pembunuh dari adiknya. Dia tuh nggak datang ke persidangan, tidak mensupport gitu. Tapi omongannya di media selalu bilang, saya pengen cari kebenaran, saya pengen cari kebenaran. Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan. Sedikitnya keluarga masih belum bisa terima kalau memang pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Tapi udah dicari kebenaran, dia nggak terima dengan kebenaran yang ada. Apalagi dia harusnya kesel sama si Mel, si paling tahu kasus. Nah, Mel kan si paling lihat tuh, si paling lihat di depan mata Vina diperkaos. Nah, apa kamu nggak kesel? Marliana, kalau Let's Go ya, jadi Marliana, jadi keluarganya Vina, dia kesel. Terutama paling kesel tuh sama Mel. Karena Mel orang si paling lihat adiknya sendiri diperkaos gitu. Gila, dibohongin sampai segitunya kamu Marliana. Kan pertanyaan kita ya, apa kamu juga ikut bersekongkol? Hah? Apa kamu lebih senang adikmu meninggoy gara-gara dibun-bun daripada meninggoy daripada kecelakaan? Nah, ini pertanyaan kita kan. Apakah Marliana ini lebih senang, aduh, kalau di kecelakaan aku nggak dapat royalti film nih. Nah, aku lebih berharap adik aku tuh dibun-bun daripada di kecelakaan. Nah, apa seperti itu? Ini pertanyaan kita ya. Padahal aku berharap ini adalah kecelakaan dan membebaskan semua pelaku loh. Tukang sate ini ngasih tahu, markasnya di situ. Gitu. Terus kamu juga cerita masalah tukang sate kan, Kang Sate itu. Kang Satenya siapa? Nggak ada. Yang ada malah Aep, tukang cuci motor deh. Kamu bilang ada Kang Sate melihat kejadian tersebut. Kang Sate ini seperti Kang Bokir. Kamu nonton film Susana apa nih? Kamu kebanyakan nonton film Susana sepertinya Marliana. Iya kan? Di film Susana ada cewek meninggoy terus sama pacarnya akhirnya jadi arwah dan membalas dendam. Let's Go udah pernah bilang di pertama kali Let's Go bahas kasus ini. Let's Go udah bilang ini kasus mirip Susana. Nah, adiknya tuh meninggoy terus jadi arwah penasaran gitu. Penasaran adiknya karena kayaknya gua peninggal kecelakaan kok dituduh dibunuh. Penasaran kan? Penasaran siapa sih yang gua cerita ini? Sialan juga nih gitu. Bisa jadi penasaran seperti itu kan? Ternyata yang bikin penasaran nggak cuman arwah aja, kita semua dibikin penasaran sama kasus yang nggak jelas ini gitu, yang goib semua ini. Nah, minta 100 tusuk, bang, 100 tusuk bang Bokir. Nah, jadi kan kita bisa lihat ya di cerita ini sangat mirip dengan kasusnya film Susana ya. Berarti kan orang yang nonton film Susana adalah orang umur 90-80 tahunan. Yang dimana kalau udah buat cerita hantu, yang pertama pasti ada tukang sate, yang kedua pasti ada geng motor, nggak geng motor pasti ada preman. Arwahnya penasaran. Nah, dan juga pasti dia cerita di perkaos. Nah, itu kalau kalian nonton generasi 90 tahun ke bawah pasti relate banget sama Susana ini. Nah, jadi kan kalau memang ini semuanya cerita rekayasa, fix orang yang membuat cerita ini adalah umur kelahiran 90 tahun ke bawah. Susana banget guys ceritanya. Nah, itu kan. Gimana menurut kalian? Hah? Kalian tahu Susana nggak? Hah? Kubur aja terakhir ya, si Aep, Mel, Linda, bahkan Marliana serta Rudiana itu jadi saksi di sidang. Let's Go yakin mereka semua pucet guys. Mereka semua pucet, mereka semua panik. Karena omongan mereka nggak nyambung satu persatu. Nah, ya nggak? Iya dong. Nah, itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Ini Let's Go
buat ini waktu hakim menyuruh sidang ini tertutup ya. Tapi akhirnya hakim ini membuat sidang ini terbuka gitu loh. Tadinya Let's Go udah marah ya, ini sidang tertutup, ini hakim titipan siapa nih? Dulu. Diana juga nggak datang nih. Nah, apa takut dihujat apa dibully? Ini kan pertanyaan kita semua ya. Nah, gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini guys? Para terpidana sudah punya secerca harapan ya dari viralnya kita loh, dari netizen loh. Gila, tepuk tangan banget ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mensupport Let's Go dari Sri Wahyu 8161. Terima kasih The Sultan Hong Kong, best of the best Sri Wahyu 8161. Thanks gitu. Thanks banget Sri Wahyu 8161. Kenapa kamu tidak mengucapkan kata-kata selain thanks? Ayo ucapkan salam dong. Dari Rizwan Rossi gitu. Kakak Sivina dan Fitrah ini diberi minum air kencing juga nggak ya? Ya enggak lah. Diberi persenan mungkin. Juga ya. Terima kasih ya Rituan. Dari Dewi, dari segala Dewi. Lili Kumala Dewi 7281. Dewinya dari segala Dewi. Tidak ada Dewi selain Lili Kumala Dewi. Terima kasih Mbak Lili Kumala Dewi. Ini Sultan Dewinya dari segala Dewi. Yang kalau mau lihat studio Let's Go, itu Let's Go udah upload ya, tapi khusus member. Kalian join aja member, bisa liatin studio Let's Go yang mewah ini guys. Nah, mewah banget studio Let's Go memang. Semewah apa? Kalian bisa lihat di special member ya. Let's Go udah upload di sana. Ada yang request kalau Let's Go mau nge-gym bareng juga, tapi tanpa baju, oke, kita buat di special member. Dari Gloning, semangat Bang Let's Go. Thank you banget Gloning, semangat terus. Dari Ali Haryadi, selalu menyimak Bang Let's Go. Salam dari Lampung, semoga Ladusing berbahas sialan cepat ditangkap. Hehehe. Salam ya buat Ali Haryadi. Memang oknum Ladusing itu kita harus cepat tangkap. Bagi kalian emang nggak penasaran guys, ini nanti grup-grupnya Raja Terakhir ini bakal ditangkap atau enggak nih? Setelah terpidana bebas, kalian nggak penasaran? Mereka ini ditangkap apa enggak? Digebuk apa enggak? Let's Go paling penasaran itu ya. Jadi hukuman untuk grup Raja Terakhir ini apa? Dari Linda yang duta kesurupan kita, dari Mel si paling lihat Vina diperkaos, dari Aep si tukang cuci motor jadi tukang cuci kasus, dari Pak Rudiana, dari polisi menjadi pokoknya libas dan siksa. Dugaannya ya, ini dugaannya. Karena gara-gara Sakatata bilang kayak gitu. Nah, dari Fitrah yang semakin kaya. Fitrah doang yang selamat ini makin kaya dia. Hebat Fitrah. Ya, itu dia ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support Let's Go dengan cara berdonasi. Linknya ada di bawah. Kalian bisa kirim-kirim salam atau memberikan pendapat kalian dari link di bawah ataupun dari super thanks. Nah guys, itu dia yang bisa saya sampaikan dari kasus kali ini. Kita masih update terus kasus kelanjutan kasusnya dari sidang terpidana Vina Cirebon. Yang kita tunggu-tunggu apakah saksi dari Raja Terakhir ini akan muncul atau seperti Fitrah bilang tidak akan ngomong karena diam itu adalah emas, emas itu adalah kuning, kuning itu adalah tokai alias tahe. Thank you banget nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.